Halo, selamat bertemu kembali kawan-kawanku. Tetap di channel Vanilla Berkah ya. Mengingatkan kembali kawan-kawan, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe-nya. Silakan dibagikan ketika video ini nantinya bermanfaat ya. Jadi di kesempatan kali ini kawan-kawan, saya ingin berbagi sebuah pengalaman untuk kebun dan bertanam vanili. Jadi ini pengolahan lahannya menggunakan tiang yang dari batu bata, dan di tengahnya itu pakai besi kawan-kawan. Jadi besi behel itu dimasukkan dalam batu batanya itu, lalu di batu batanya itu direkatkan dari satu ke satunya, jadi dibentuk menjadi sebuah tiang, dan tiang itu yang nantinya akan menjadi tiang penyangga atau tajar vanilinya kawan-kawan. Terus untuk lindepnya, maksud saya untuk penahan dari sinar mataharinya agar lindep dia, ini di sini kita memanfaatkan kebun yang sudah ditanami dengan kayu garu kawan-kawan. Kalau bahasa mereka ini sering disebut dengan kayu 1 miliar begitu. Ya begitulah, kayu garu ya. Jadi daripada di sela-selanya kayu garu itu dia tidak ada manfaatnya, makanya dimanfaatkan ditanami vanili. Sesuatu ide gagasan yang sedikit lumayan cerdas, keren kalau untuk bagi saya. Petani di sini dia mengandalkan sebidang, tetapi dari beberapa tanaman ya. Kembali, ini adalah kebun sementara tapi sudah ditanami karena yang punya dia ingin cepat bagaimana rasanya bertani. Tapi kalau sejatinya kalau dibuat begini, memang kalau kita cerna memang belum begitu siap, tapi bukan halnya dia tidak bisa untuk berupaya nantinya ke depan agar supaya tiang daripada tajar yang ditumpangi vanili bisa lebih, nantinya bisa lebih optimal ya. Nanti kan akan diatur bagaimana kedepannya dan bagaimana baiknya. Untuk pengaturannya nanti tetap kita koordinir secara langsung kawan-kawan. Jadi tidak perlu khawatir nanti ini bagaimana, ini itu. Kita tidak pernah memakai prinsip bagaimana nanti, tapi lihat nanti bagaimana, kira-kira begitulah. Kan bukan berarti tidak bisa diupayakan ya. Jadi ini kita tanam bibit itu langsung sulur 2 meter kawan-kawan. Jadi karena petani ingin bagaimana cepat rasanya, cepat berbuah itu nanti dengan korelasi waktu itu secepat-cepat mungkin ya. Disinilah nanti akan kita aturkan ya. Jadi ini adalah salah satu contoh kebun yang memanfaatkan bidang tanaman tumpang sari dengan garu, dan tajar daripada vanili itu adalah menggunakan tajar mati. Lalu lahan yang dikelola itu adalah pakai dia media di bawah kawan-kawan. Kalau media kita di sini itu menggunakan yang ada di sekitar kita, yang banyak, yang mudah dicari, dan nominal harganya itu tidak begitu mahal. Jadi kenapa kita harus menggunakan ini dan itu, kalaupun itu susah dicari. Yang penting kita tahu vanili itu minta dan maunya bagaimana. Nah nantinya akan kita kaji kenapa kita menggunakan seperti halnya serbuk gergaji kawan-kawan. Dia serbuk gergaji itu kalau untuk di vanili itu sudah lumayan bagus, sangat bagus malahan. Kenapa? Karena serbuk gergaji saja itu tidak menyebabkan
untuk dia vanili ini tanahnya itu tidak jadi bantat, dia tetap gembur dengan busuknya ini. Nanti kan tahanannya dia cukup lumayan lama, terus dibantu lagi dengan nutrisi tandan kosong dari buah sawit yang diolah dari pabrik kelapa sawit. Karena di sini kita juga berada di sekitar wilayah lingkungan petani-petani dan pekebun daripada kelapa sawit, dan di sini ada pabriknya, makanya kita manfaatkan dari limbahnya itu. Nah itu, jadi agak cukup lumayan simple, juga tidak begitu ribet-ribet amat lah. Nah, kita sesuai dengan karakter dan suhunya kita yang ada di sini. Ini mencapai 34 derajat ketika di musim penghujan, apalagi nanti kalau ketika musim kemarau kawan-kawan. Dan di sini juga musim itu tidak bisa terpantau secara jelas. Terkadang harusnya di musim kemarau dia ada hujan, seharusnya ini musim hujan tetapi malah tidak ada hujan. Ya begitulah kita ada yang ada di Sumatera ini. Makanya setiap petani yang bertanam di sini selalu kita sarankan untuk membuat suatu paret yang nantinya akan diisi kompos. Nah, kompos inilah nanti yang akan membuat kelembapan daripada akar-akar yang ada di vanili tadi. Nah, seperti halnya kita sama-sama tahu lah, kalau vanili itu kan sukanya dengan kelembapan, apalagi kalau kita bisa menciptakan lumut. Nah, kalau lumut itu lebih bagus lagi, karena kalau lumut itu kalau tidak di udara yang lembab dia tidak akan tumbuh. Nah, itu vanili sangat suka ketika tanahnya itu bisa ditumbuhi lumut. Itulah. Tapi kita tidak mengupayakan bagaimana bisa nanti tumbuh lumut, tidak. Yang penting bagaimana sih vanili itu bisa tumbuh subur, lalu berproduksi, tentunya berbuah lebat, dan spek kualitas buahnya itu tidak kalah sebanding dengan apa yang diminta oleh para pembeli. Kira-kira begitulah ya. Di sini kawan-kawan, jadi untuk kita semua pelajaran. Kalau untuk tajarnya ini kita kalau membuat dari batu bata itu seharusnya dirakitnya dari bawah kawan-kawan. Jadi harus diupayakan dulu dari bawah. Kalau ini kan langsung dari atas, langsung di lahannya, langsung dibuat satu persatu begitu. Jadi dia tidak dijadikan dulu baru ecerkan terus ditegak-tegakkan di lahan, bukan. Ini dia langsung, jadi di lahan inilah dia dirakitnya semua. Ini karena juga ini dekat dengan rumah, di pekarangan rumah, ini memanfaatkan di pekarangan rumah juga. Nah, kalau untuk kedepannya nanti kawan-kawan ya, ini untuk sementara ini kita bantu dengan lindepan, dengan vanili, dengan paranet kawan-kawan. Vanilinya itu kita lindepi dengan paranet dulu sementara, kita bantu, karena kalau dibiarkan secara langsung dia tidak tahan, karena masih banyak rongga-rongga sinar matahari itu masuk secara penuh dan langsung begitu ya. Mungkin video kali ini sampai di sini dulu kawan-kawan ya. Semoga ini bisa memicu kawan-kawan untuk bisa bersemangat lagi, tetap berupaya, dan tetap menjaga kesehatan selalu ya. Salam petani, hidup petani vanili, dan jayalah selalu. Selamat bertemu kembali.